Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsan Saputra bersama dengan rekan saya Risna Supratio menemani Anda di Obrolan Budaya. Tonton yang Anda dengar langsung bersama kami dari RRI Makassar. Seperti yang Anda kenal bahwa RRI Makassar itu atau Kota Makassar dikenal dengan Kota Daeng. Kita banyak tradisi-tradisi yang akan kita sampaikan, terutama di Obrolan Budaya untuk edisi kali ini. Bersama saya Irsan Saputra dan rekan saya Risna Supratio, dan juga kami mengingatkan pendengar siaran kami dapat didengarkan melalui live YouTube kami di RRI Makassar dan juga dapat didengarkan di Programa 4 di 92,5 yang tentunya juga akan membahas lebih banyak seputar tentang budaya. Benar sekali. Karena di Pro 4 sendiri itu adalah Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, Suara Budaya Sulawesi Selatan kali ini akan kami hadirkan dari Kabupaten Takalar. Salah satu tradisi yang hadir yang ternyata ini adalah salah satu tradisi lisan. Benar sekali. Dan ini mungkin akan jarang Anda dengarkan karena kali ini kita akan membahas seputar tentang bagaimana royong dari ritual ke ruang publik. Ya, dari namanya aja tuh royong udah menarik dan kita akan kulik lebih jauh lagi, memperkenalkan juga tentunya. Bersama dengan narasumber-narasumber kita yang hadir. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang royong. Apa sebenarnya royong itu? Apakah salah satu dari gotong royong atau berbeda? Itu sebenarnya beda ya. Nanti kita jelasin mungkin ya. Kan kalau kita ngomong bahasa Indonesia mungkin pendengar kita atau mungkin pemirsa yang menyaksikan kita di RRI Digital atau mungkin di YouTube-nya kita juga, di channelnya kita. Itu mungkin akan royong apa nih? Bagian dari gotong royong atau enggak nih? Mungkin nanti kita akan jelaskan ya lebih jauh tentang royong. Karena bersama dengan kita saat ini ada Kak Muhammad Fadli Kurniawan SPD M.Hum yang ada di samping saya. Atau Pak Dengannya tadi, Dengagu. Ada Dengagu sama kita. Dan juga ada Kak Rahmat Raning SS M.Hum. Nah kalau Pak Dengannya tadi Dengaku. Nah jadi Dengagu sama Dengaku. Kalau Irsan Deng apa? Kalau saya Pak Baeng-Baeng. Nama pasar dong. Tidak ada saya Pak Denganku. Pak Dengan itu, nanti sekali kita tanya. Karena Pak Dengan itu kan diberikan biasanya. Dari suku Makassar. Sesuatu yang disematkan ya. Betul, karena Irsan bukan suku Makassar, jadi Irsan tidak ada Pak Dengan sendiri. Begitu, jadi berbeda. Nah, tapi kalau kita ngomong Pak Dengan, ada juga di sampingnya Risna. Iya. Halo Ibu. Iya, aduh malu-malu sekali. Malu-malu sekali. Saya juga jadi canggung ya jadi menyapa beliau. Ditanya dulu, siapa namanya? Siapa nama tak? Kartini Dencaya. Kartini Dencaya. Kartini Dencaya. Nah ini dipanggil nanti Amat Caya. Amat Caya. Di sampingnya Amat Caya ada siapa? Iya. Kipa ke mic tak? Kipa ke mic tak? Ya. Ya itu. Siapa nama tak? Ibilonda Saking. Siapa? Ibilonda Saking. Ibilonda Saking. Iya. Keras toje menia. Iya. Tadi memang disuruh kasih keras suaranya ya. Dan sekarang udah benar-benar keras. Nah kalau kita ngobrol mungkin kali ini ya pendengar kita mungkin akan pendekatannya banyak menggunakan bahasa-bahasa daerah juga. Karena Amat Caya sama Amat Caking, Amat Saking lebih tepatnya. Beliau ini memang lebih mahir berbahasa daerah Makassar. Oke, ini jadi tantangan juga ya untuk saya. Nanti mohon ya nanti dibantu ya. Boleh. Nanti dibantu ini bagaimana menjelaskannya. Tapi ngobrol ini tentang royong ya. Kita penasaran sebenarnya apa ini royong? Apakah gotong royong atau mungkin sedikit berbeda? Saya ke siapa dulu ini? Tapi Deng. Kita dulu. Nah. Boleh dijelaskan apa sebenarnya itu royong? Iya, terima kasih Kak Irsan. Iya. Jadi royong itu adalah salah satu tradisi lisan oleh masyarakat Makassar yang digunakan ataukah yang selalu hadir di ruang-ruang budaya atau ruang-ruang tradisi orang Makassar dengan catatan catatan isinya adalah doa, harapan dan senandung kebahagiaan kepada yang diroyongkan itu. Yang diroyongkan itu. Yang diroyongkan. Oke. Kalau kita ngomong secara harfiah, royong itu sebenarnya artinya apa? Nah,
Nah ini yang ini Kak Irsan, Iya. banyak peneliti maupun kemudian budayawan sampai kemudian sang penutur yang Iya. lahir dari neneknya ke neneknya kemudian sampai ke sana tidak juga mengetahui dari etimologinya itu seperti apa royong itu. Oh, oke. Tapi kuncinya adalah royong itu adalah sebuah doa dan harapan. Royong Doa. adalah sebuah doa dan harapan. Doa-doa dan harapan Mm-mm. yang muncul pada saat peristiwa tertentu Iya. ataukah acara-acara tradisi tertentu. Mm-mm. Dahulu orang-orang sang peroyong ini, sang Iya. paroyong ini, ada emas caya, ada emas saking ini, Mm-mm. biasanya royong di suatu derajat-derajat tertentu. Oh iya. Ada orang raja, makanya di royong itu dibagi tiga ya, dibagi tiga. Niat nih karena royong karaeng, Royong Karaeng. royong yang hanya diperuntukkan hanya untuk titisan raja, Oh. raja yang murni. Iya, murni. Istilahnya nakana masyarakat karaintino. Karaentino. Ya, karaintino itu adalah karaeng yang dari pihak perempuan maupun laki-laki, Iya. dia punya silsilah keraja. Oh. Namanya karaintino. Berarti bangsawan murni. Bangsawan murni, Iya. betul, Ciratino. Yang kedua ada tatanan royong yang diperuntukkan untuk daeng, tatanan daeng. Iya. Jadi daeng itu kalau kajiannya adalah orang yang merdeka. Oh, itu arti daeng. Iya, maksudnya adalah tidak tidak jadi ata, Heeh. tidak juga memerintah sebagai seorang karaeng. Iya. Jadi dia adalah orang yang bebas merdeka. Oh. Itu namanya daeng. Maka talunan ya nih karena royong ata atau royong rao, royong ata. Oh, ada juga Rayong Ata. Ada Kak Irsan. Royong Iya. ata itu adalah diperuntukkan untuk masyarakat biasa, rakyat biasa Iya. yang tidak punya keturunan raja, tapi minta juga diroyongkan, Oh. minta diroyongkan, oke. royong untuk masyarakat biasa. Oke, nah Denaku ini saya penasaran juga apakah royong ini sama dengan seperti kidung begitu? Iya, kurang lebih begitu Kak. Jadi royong itu seperti nyanyian kidung-kidung. Memang kalau secara langsung kita dengar, apalagi misalnya ada tabuhan gendang, tabuhan musik, kita tidak tahu apa maknanya. Betul. Tapi kalau kita kaji lebih mendalam teks secara tekstual, itu adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh sang paroyong itu, Iya. berharap bahwa yang didoakan itu bisa menjadi orang selamat, orang berbahagia, Iya. orang yang sukses, dan orang yang senantiasa menjaga dirinya dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Oh, oke. Saya ke Kak Fadli Dengagu. Tapi Dengagu. Saya penasaran. Sebelumnya saya pernah dapat juga nih ya, pernah ngobrol tentang royong itu ternyata dia adalah lantunan lagu untuk menidurkan anak-anak. Nah, apa bedanya sama royong yang ada ini, Tabe? Oke, terima kasih Kak Ersan. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya akan memberikan sedikit pemahaman atau Iya. pemaparan tentang sejarah royong ya, Iya. berdasarkan tradisi lisan. Jadi secara mitologi, dahulunya royong itu pertama kali turun bersama Karen Raja Goa pertama, Karen Benea. Iya. Nah itu katanya turun bersama dayang-dayangnya Tumanurunga, Iya. Tumanurung Benea, dan ketika lahir Raja Goa kedua, namanya adalah semoga saya tidak basung, Iya. di Tumasalangga Baraya. Nah, ketika beliau lahir, disitulah pertama kali royong dilaksanakan. Jadi diroyongkan ke anak bayi si Raja Goa kedua itu. Nah, diroyongkan itu, kemudian setelah diroyongkan, singkat kisah, para dayang-dayang dari katanya dari kayangan ini mangkat ke langit, dia berangkat ke langit, dan akhirnya royong itu diwariskan ke beberapa paroyong-paroyong yang terpilih Nah. khusus. Oh, oke. Ada memang Ada maknanya Ya, kenapa bisa jadi turun ya? royong ini diwariskan secara genealogis, Kak. Oke. Secara genealogis. Jadi bentuk pewarisannya dia Turun genealogis temurun. dan tidak bisa sembarang. Iya. Turun temurun. Jadi Berarti bisa dibilang orang-orang yang membawakan royong ini orang-orang pilihan begitu atau juga Betul sekali. Iya. Yang Dia membawakan tidak- royong kita sebut Pak Royong. Pak Royong. Pak iya. Royong. Oke. Dia tidak bisa secara sembarangan dia mau belajar royong. Misalnya saya besok
saya mau coba royong deh. Iya. Itu kan jadi pitik anak-anak Anda bilang orang Makassar ya. Oh, tidak boleh. Iya, jadi fitnah pitik anak-anak. Oh, pit gak nih? Pitik anak-anak ya. Bahaya itu. Jadi ada orang-orang tertentu dan orang pilihan Iya. yang mewariskan pengetahuan ini. Oke. Ya. Nah juga Irsan tadi menarik sekali juga sempat dijelaskan ya sebelumnya bahwasanya antara royong yang dibawakan oleh Amma Saking dan juga Amma Caya ini berbeda begitu. Mungkin bisa dijelaskan apa perbedaannya? Apa maksudnya ini Denaku? Iya, betul, Kak. Apa perbedaannya? Kalau kita melihat secara nyanyian dan teks itu sudah sangat berbeda, Kak. Oke. Karena meskipun ini Amma Sakin dan Amma Caya adalah lahir di kampung yang sama, Iya. tapi penurunan untuk kepada orang-orang yang kita bilang tadi oleh Pak Dengagu soal Iya. orang terpilih itu memang benar. Contoh misalnya Amma Saking. Amma Saking mendapatkan ataukah menurunkan royong ini dari mimpi. Dia Mimpi? diajari dari mimpi. Oh. Langsung dari mimpi sebuah pengajaran dari leluhurnya terkait dengan mendapatkan royong ini. Dan ini tidak sembarang, betul yang bilang Kak Dengagu. Tidak sembarang, hanya Iya. orang yang dipilih oleh yang katanya adalah oleh tetua, oleh Iya. leluhur Iya. yang bisa memainkan ini. Karena kalau misalnya secara tekstual hanya dilatih dan dihafal, Iya. itu tidak mungkin. Oh. Itu tidak mungkin karena sangat sulit, sangat sulit. Iya. Sangat sulit. Dan beliau diajari dari mimpi. Mm-mm. Lain lagi dengan Amma Caya. Amma Caya. Iya. Kalau Amma Caya dia lahir dari memang dia keturunannya. Iya. Dari nenek moyangnya kemudian menjadi paroyong, menurunkan ke cucunya, menurunkan ke anaknya, lalu menurunkan sampai ke titisan yang kesekian. Katanya bahkan Amma Caya pun berpikir bahwa ini sudah ke puluhan kali lah, puluhan dari nenek moyang turun ke turun. Oke. Dan sampai hari ini kenapa kita kemudian was-was dalam pelestarian royong ini? Mm-mm. Karena ada ajakan bisikan dari Iya. batin mereka bahwa tidak boleh dipelajari oleh bukan keturunannya. Iya. Boleh oleh orang lain misalnya. Iya, Harus dari Keturunannya. keturunannya. Iya. Iya. Nah itu seperti yang akhirnya sebenarnya bentuk kekhawatiran. Karena ini kan budaya lisan ya. Setahu saya dari dulu kalau kita ngomong adat Sulawesi Selatan terutama Makassar kan banyak ini lisan sebenarnya. Banyak bentuk cerita-cerita, Iya, sajak-sajak yang sebenarnya berbentuk turunan. Tapi kalau misalnya ini kan verbal, diturunkan dan hanya boleh di keturunan tertentu. Apakah tidak rawan dalam tanda kutip adanya pergeseran budaya, terus juga bagaimana minat dari anak muda. Nah ini bagaimana kita lihat selaku pengamat dari budaya juga itu sendiri, Tabe Dengagu. Ya, kalau dalam konsep pelestarian suatu Iya. tradisi ada beberapa yang diketahui cara penurunan warisan tradisi itu sendiri. Misalnya ada yang namanya sifatnya given. Nah, Iya. given ini adalah turun atau dianugerahi oleh semesta. Berarti Nah, kayak inilah iya, beliau. kayak Amma Dan Saking Amma tadi. Saking ini Ah. salah satu konsep yang sifatnya given. Given, Yang memang oke. langsung diberikan melalui mimpi. Iya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya secara genealogis. Nah, seperti Macaya. Amma Jadi Caya. genealogis itu secara turun-temurun memang diturunkan dari nenek moyangnya Iya. sampai ke beliau. Nah, kemudian yang ketiga ada cara pewarisan dalam bentuk direct learning. Jadi belajar langsung. Iya. Jadi kita belajar langsung ke maestronya Mm-mm. mengenai teks-teksnya. Dan yang terakhir kita punya konsep namanya mimetik. Kita meniru. Iya. Meniru secara langsung. Meskipun tidak belajar secara langsung, Iya. tapi kita meniru. Misalnya kita biasa lihat beliau perform, tapi kita meniru secara langsung. Tapi itu dua poin ini bisa dikatakan cukup masih susah ya. Iya, Sulit betul. karena ada syarat-syarat khusus dan syarat tertentu untuk mewariskan royong ini. Betul. Iya. Nah, ada syarat-syarat tertentu untuk mewariskan ini. Nah itu yang bikin saya penasaran sebenarnya. Bagaimana akhirnya jika mungkin nanti anaknya Amma Caya atau anaknya Amma Saking atau mungkin cucunya sudah tidak berminat atau merasa bahwa kayak tidak kupake ini. Karena jujur kalau kayak ngomong royong, Iya. royong itu Irsan taunya tadi yang untuk menidurkan anak-anak. Nah tapi karena setelah tahu ternyata royong itu adalah bentuk doa-doa memang, harapan-harapan. Nah dan ternyata ada royong yang seperti ini, Amma Saking dan juga Amma Caya yang memang untuk ritual-ritual. Nah bagaimana jika keturunannya berikutnya ini sudah tidak tertarik untuk itu? Karena Irsan baru pertama kali tahu hari ini, kemarin ya. Sama. Iya, kita baru tahu kemarin ternyata, walaupun sudah usia
kepala berapa gitu ya. Baru tahu ternyata di Makassar, terutama dari Takalar, itu ternyata ada namanya royong dan royongnya itu memang royong ritual. Iya. Nah, saya pun baru tahu. Nah, saya khawatir bagaimana nanti ke depannya sama adik-adik yang dibawa, Tabe. Baik Kak Isan. Oleh karenanya sebenarnya kami mengusulkan ada beberapa panggilan-panggilan atau event-event yang mengaitkan tentang ini. Misal Iya. diskusi kita hari ini, bagaimana royong itu dari ritual ke ruang publik. Iya. Ini adalah salah satu jembatan penyemangat kita sama-sama untuk melestarikan ini. Iya. Karena sang paroyong pun antara Amma Sakin dan Amma Cai ketika misalnya saya melakukan komunikasi pribadi, Iya. dia juga merasa gelisah. Kegelisahan yang sama adalah apakah anakku akan menerima tentang ini, Iya. tentang seperti ini. Tapi ketika diberikan panggung oleh publik, oleh pemerintah, oleh masyarakat bahwa royong itu juga bisa kemudian membawa kita misalnya baru-baru ini akan berangkat ke Yogyakarta, sudah berangkat ke Yogyakarta, Masya Allah. maka pikiran anak-anak mereka punya pasti kesadaran bahwa royong yang hari ini yang kita tahu hanya sekedar wilayah-wilayah tradisi, Iya. itu bisa berkembang dan bertumbuh menjadi bagian dari penyemangat Kehidupan kita sosial. untuk kehidupan kita. Baik secara kehidupan di dalam kata kunci adalah kehidupan menjaga tradisi. Iya. Satu sisi kemudian ya bisa membantulah dari segi ekonominya. Iya. Karena kegelisahan saya misalnya Kak Irsan adalah melihat kehidupan para seniman-seniman tradisi di kampung-kampung. Iya. Bagaimana hanya diandalkan dan dianggap hanya sebagai pelengkap, padahal secara tidak langsung lahirnya atau hadirnya mereka itu justru menyempurnakan dari aktivitas atau kegiatan yang tradisi-tradisi yang Betul. sedang dilakukan itu. Nah, itu Coba dia tadi. bayangkan. Berarti Iya. berarti memang ya Rizna, berarti konsepnya sekarang itu bagaimana membawa royong ini ke ruang publik. Iya, Iya. tapi selain itu ya, mungkin juga bisa saya pertanyakan juga ini ke Dengaku dan juga Dengagu bahwasanya kan tadi memang membawa tradisi ke ruang publik. Namun ketika kita melihat dari segi eksistensinya di lingkup masyarakat sendiri, apakah masih ada kemungkinan anak-anak muda itu tadi ya, yang ingin dan minat apalagi dibenturkan dengan kemajuan zaman, teknologi Iya. yang semakin canggih ini kan menjadi tantangan tersendiri begitu. Mungkin apakah masih terlihat secercah harapan bahwa masih akan ada yang mewariskan royong itu sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang realita, royong ini sudah bisa dikatakan di ujung tanduk, Kak. Di ujung tanduk. Iya, di ujung tanduk dia posisinya. Iya. Sebab royong kan bagian dari siklus kehidupan masyarakat Makassar. Dia adalah bagian dari siklus pengadakang ya, Iya. kehidupan yang berjalan dari Iya. masyarakat Makassar. Realitanya masyarakat hari ini tidak melihat royong lagi sebagai kebutuhan. Nah, artinya kalau dia bukan menjadi suatu kebutuhan kita, Iya. otomatis dia Akan terlupakan. Iya, akan terlupakan Dan tidak kepake. ya terganti dengan yang baru. Apa yang memang betul kita butuhkan. Oh, betul, iya, iya. Nah, iya. ini adalah garis imajiner yang bisa saya katakan cukup berbahaya apabila kita terus menggambang dan melihat sesuatu hal yang baru itu menjadi kebutuhan sehingga akar-akar dari tradisi kita itu kita lupakan. Karena sesungguhnya apabila seseorang melupakan sejarahnya, maka dia kehilangan identitasnya. Nah, royong ini adalah identitas masyarakat Makassar. Apabila masyarakat Makassar menganggap royong bukan menjadi kebutuhan dia, berarti salah satu identitas masyarakat Makassarnya perlu ditanyakan. Ya, kembali lagi ke pewarisan ke anak-anak hari ini. Iya. Ya kita lihat bahwa royong sudah tidak dirahasikan lagi di lingkungan dasar sekali. Misalnya di lingkungan sekolah dasar di masyarakat sekitar dia tidak dibahasakan lagi. Royong dipanggil ketika hanya ada hajatan saja. Iya. Ketika ada kebutuhan pernikahan. Iya. Dan itu hanya untuk orang-orang yang tahu-tahu saja. Ya, hanya orang tahu saja. Nah, inilah dia fungsinya ketika dia berubah panggung dari ritual menjadi ke profan. Nah, ini adalah salah satu spirit dan strategi kebudayaan bagaimana royong ini tetap lestari di masyarakat Makassar. Oke. Seperti itu, Kak. Wah,
Sebenarnya kalau kita ngobrol banyak tentang royong ini akan lebih jauh lagi nih sebenarnya. Kalau kita mau tarik, Irsan juga penasaran, apakah bisa nanti nih? Kan sekarang kita tahu kalau misalnya Bugis Makassar ya, Risna dan juga pemirsa dari obrolan budaya, biasanya kita punya adat kalau adat pernikahan sebelum malam pernikahan itu ada mapacing. Mapaci, iya. Kalau Makassar apa bilangnya? Korontigi. Korontigi. Korontigi, ya. Korontigi. Nah, korontigi itu kan biasanya ada barasanjinya. Niatom baca-bacana. Apakah bisa masuk di situ royong sebenarnya? Justru royong itu ditempatkan di posisi itu, Kak. Oh, harusnya seperti itu. Bagi masyarakat yang masih menganut dan masih menggunakan royong, itu mulai dari persiapan ada yang namanya pasili ya. Iya, pasili. Iya. Jadi sebelum kita pasili. memandikan, Proses pembersihan. Oke, Itu pembersihan, pasili. itu sambil ditabuh gendang, mengikutlah royong Royongnya. ini. Oh. Kemudian besok harinya ketika melakukan misalnya korong tigi atau Iya. kemapacing Atau dalam bahasa mapacing, bahasa Bugis, dalam iya. bahasa Makassar namanya korong tigi. Heeh. Orang Makassar itu sebenarnya awalnya ya tidak Iya. mengenal yang namanya dulu, mohon maaf, yang namanya barazanji. Oh. Dia itu diawali ataukah dihadiri adalah royong itu. Oh, Sambil korong tinggi misalnya naiklah Pak Imam misalnya ke calon pengantin? Iya, ke calon pengantin adalah suara royong dan suara gendang itu. Jadi sebenarnya royong dan gendang itu adalah Satu kesatuan. satu paket, satu kesatuan. Oh. Satu kesatuan. Baik. Iya. Jadi sebenarnya justru dengan kita menaikkan kembali royong ini diharapkan justru memang royong itu yang masuk ke sela-sela itu. Iya. Jadi kekhawatiran untuk menghilang, kekhawatiran mungkin tanda kutip mungkin dianggap tidak dibutuhkan, itu akhirnya bisa naik derajatnya. Akhirnya bisa, dibutuhkan ini. Kita suku Makassar harus pakai ini. Harus pakai. Begitu. Iya, Kak Irsan. Karena lagi-lagi kita kembali lagi kepada arti sesungguhnya royong itu. Iya. Kembali adalah dia doa harapan di dalam pernikahan ataupun sunatan anak-anak. Makanya di dalam proses pernikahan itu kita munculkan ini royong Iya. di masyarakat Makassar, itu adalah harapan doa-doanya. Coba bayangkan misalnya Kak Irsan, ada satu teks dalam royong kalau kita misalnya kaji lebih mendalam. Iya. Dia bunyinya begini, terbanglah ke langit, silahkanlah menemui Tuhanmu, carilah kebahagiaan di sana, duduklah di singgasana, akan kamu bertemu dengan yang namanya kebahagiaan. Kata-kata itu selalu muncul dalam bahasa Makassar yang halus, Iya. yang ternyata itu adalah tuturan-tuturan dari royong itu. Baik. Boleh dikata bahwa dulu royong atau paroyong itu dijadikan sebagai bagian dari penyampaian pesan dari orang tua kita kepada yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Iya. Waduh. Nah, Risna, menarik sekali pembahasannya kan ya. Oke, pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, obrolan kita bersama dengan Pak Royong. Pak Royong kan? Pak Royong atau orang yang meroyong. Nah, ini akan kita gali lagi lebih dalam. Naskahnya seperti apa sebenarnya? Dan juga propertinya yang sudah Benar, dipangku. udah ada nih. Ya. Saya penasaran sekali ingin melihat isi di dalamnya seperti apa, kemudian juga filosofi dari alat-alat itu seperti Betul. apa tentunya. Setelah ini nanti kita akan banyak ngobrol sama Ahmad Cahaya sama Mas Saking Mas kali ya. Saking. Nanti dibantu tolong karena beliau kan tidak terlalu lancar berbahasa Indonesia. Nanti akan dibantu bagaimana di bahasa Indonesia akan kembali. Tapi setelah yang satu ini. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tengah. Masuk luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Aku di Pro 2. jangan rebutan.
Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan 2 tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan, selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang. Kembali lagi di obrolan budaya bersama saya Irsan Saputra dan rekan saya Risna Supratio. Budaya tentang Sulawesi Selatan dari Kota Daeng kami hadirkan untuk Anda. Ini ada namanya tradisi verbal, Iya. lisan, itu namanya Betul. royong. Pelantunnya namanya paroyong. Pak Royong. Nah, terus kalau aktivitasnya namanya akroyong. Royong. Iya. Akroyong. Tapi sebenarnya apa itu dan seperti apa? Langsung kita ngobrol lebih banyak nih bersama dengan Amat Amma Caking Caya sama dan juga juga Emas Saking. sama Amat Caya dan Amat Saking. Saya ke Amat Saking dulu. Mas Saking, bagaimana kabar tak saya aja Ki? Iya, Ki pakai mic tak? Baji-baji Ki. Alhamdulillah. Amin. Amin. Apa itu di bawah? Apa namanya itu di di pangku? Apa itu di erang? Pancina. Ah. Anak-anak sunnaka. Sama ladin-ladinna. Ladin-ladinna. Iya, ladin-ladinna. Ah, Lapa-lapana. ah. Iya. Apa? Nah, apa-apa isinya itu kasih lihat ke Ben di kamera iya. Apa itu di atas? Pandingin-dinginna. Pandingin-dingin. Pak dingin-dingin, Pak Iya, kape-kape. Tujuannya karaenga. Iya. Kalau tenan tidak boleh. Tenan tidak boleh. Oh. Ya. Kalau ada gantung-gantung.
Oh, harus digantung. Gantung di kulambu. Oh, iya. Boleh kita pakai mic tak juga sambil menjelaskan dengan aku. Iya. Ini. Ya, apanya poin? Apalagi itu isinya? Ya. Digantung naik di kulambu Apa Rina? Apa itu? untuk obat Pak Bale, Pak Balena. obat anak-anak. Pak Balena untuk anak-anak kan nih. Apa itu? Oh, untuk anak-anak ini. anak-anak. Iya. Gantung di kulambu. Oh, itu digantung di Digantung kelambu. juga di kelambu. Kelambu iya. anak-anak ya? Di atas. Iya. Ya. Sama pisang. Oh, ada pakai pisang juga biasa. Iya. Ini Apa? untuk Prakteknya. Oh, pelepah pisang. lapana. Ya. Ini apa ya? Namanya lapa-lapa Kak Lapa-lapa. Irsa. Oh, lapak-lapak nah ini. Oh, dikasih bunyi-bunyi begitu. Iya. Iya. Royom maki. Oh, royom Miki. Iya, royom maki. Lapa-lapa. Ini anu naik. Ini apa itu? Anu na ladin-ladinna. Lading-ladinna. Ya, ini tangan satu. Ini tangan. Heeh. Ya. Oh, 4 arah mata angin. Iya. Oh, oke. Pak KP Sumanga. Pak Kapes Sumanga. KP na Apa artinya Pak KP Sumanga? Pak Kapes Sumanga itu Anak-anak. kipas penyemangat. Oh, kipas penyemangat. Iya, di KP kan Jadi anak Sumanga. sambil diritualkan dia mulai dikipasi anak-anak Oh. itu. Dipanggillah semangatnya dari empat arah. 4 arah mata angin itu. Oh, Yang 4 arah baik. penjuru itu ya. Semua itu? Semua ini. Itu semua misinya? Iya. Nah, Oke, sekarang kita ke Amacaya. Amacaya. Kalau dari bentuk kotaknya udah terlihat beda ya. Boleh dibantu, Bisa Risna? dibuka, apakah juga isinya akan berbeda? Bisa. Nah, apa Riera Enjoy ya? Amacaya? Yang pertama, Amacaya. Yang pertama Mm-mm. ladin rantai. Iya. Lading rantai. Ladin rantai. Yang dipakai kalau apa sili Iya. di di orang pengantin maupun orang sunatan. Lading. Oke, iya. Lading rantai. Iya. Lalu yang ini namanya baracing. Baracing. Untuk apa Joy ya? Untuk kalau pasili dipakaikan itu pengantin atau anak sunat yang mau disunat. Boleh mic-nya Risna dibantu? Nah, kenapa tadi itu? Bunyikan ini baracing untuk maupun pengantin maupun sunatan. Orang sunatan. Iya. Jadi Apa gunanya itu dipukul-pukul supaya apa ya? supaya itu bunyinya ke pengantin sama yang sunatan. Oh. Ya, maknanya. Oh ya. Ya. Jadi ini Lapak-lapak tadi ini. namanya sinto terbuat dari daun lontar. Dari daun Sinto. Ya, sinto. Sito. Ya, di situ mi juga kalau dimandikan dipasili dikasih bunyi juga ini. Oh iya. Iya, ini begini sama orang pengantin apa tahu ada sunatan. Kasih bunyi 3 kali. Apa maknanya Joy ya Maknanya Macaya? ini juga di dalam ini ada royomnya. Oh, ada royongnya di dalam. Ada juga, ya ada di dalam sini. Oh, ada teks lontaranya di mana itu? Ini. Oh, iya ada. Iya. Oh, setiap lapisan ada. Iya. Berarti itu kayak doa juga. Doa Itu juga doa-doa. ini dari ini keturunan dari nenek moyang. Dari nenek moyang itu. Oh iya, apalagi itu diisikan ya? Ini KP Sumanga. Ya, tadi Dipakai KP juga Sumanga. itu kalau pasili di yang semangatnya dikipaskan itu. Dikipaskan. Semangatnya itu pengantin ataupun anak sunatan. Iya. Iya. Supaya itu hilang itu semua yang ada di dalam tubuhnya itu. Oh, yang buruk-buruk. Jadi yang buruk-buruk, yang ada yang mau mengganggu secara abstrak, gaib begitu ya? Gaib, itu dikipas supaya pergi. Gangguan-gangguan. Iya. Ya, dibuang. Dihempaskan begitu ya maknanya ya? Iya. Diusir lalu dipanggil semangat-semangat yang semangat Terus- yang baru. Oh, baik. Ini ada kain putihnya dililitkan ke
tempat tidur yang pengantin atau orang sunatan. Oh iya, yang tempat duduknya itu biasa di Iya. Di Maknanya ranjang-ranjang. yang ranjang-ranjangnya itu, iya. Iya, yang dua. Ini yang di tengahnya itu tempat tidur kelambu digantung. Iya. Sama ini yang ini di atas di dalamnya ini digantung. Ini kalau dilihat orang yang datang itu ke dilihat oh ini orang baik-baik, ini orang ada ini atau Jadi penandanya Kak ya, sebagai Esan, tanda ini orang Iya. baik. kalau ada warna-warna ataukah lengkap itu ini Warna KP. properti ini Iya. berarti di orang masyarakat luar sudah menafsir Iya. bahwa orang ini adalah orang baik, orang ini adalah orang keturunan raja, orang ini dilihat dari tanda-tanda hiasan-hiasan di Oh baik, berarti hiasan itu juga akan menunjukkan strata sosial. statusnya dia, stratanya. Oh baik, iya iya iya. Sudah cukup, Macaya? Ada suami itu, Macaya. Oh baik. Nah, kita berikutnya mungkin ke naskahnya. Saya penasaran sebenarnya dari mana datangnya naskah-naskah tersebut. Tadi kan ada yang giving ya, ada yang giving atau diberikan. Ya. Terus juga ada yang gen Ya, atau gen. atau turunan. Nah itu bagaimana sebenarnya? Terus saya penasaran sebenarnya royongannya itu seperti apa lirik-liriknya mungkin kalau boleh di spill sedikit-sedikit kira-kira maknanya itu apa? Iya. Sedikit saya tambahkan. Silahkan. Catatan mengenai royong itu pertama kali kita temukan di naskah Makassar Kristomati. Iya. Itu catatan yang ditulis oleh salah satu misionaris Belanda yang pernah datang ke Sulawesi Selatan. Iya. Itu namanya Mates. Oh iya. Dalam buku itu tebal sekali. Nah, dalam itu Makassar Kristomati adalah sebuah ensiklopedi pengetahuan tentang ritual-ritual orang Makassar dan Iya. kebudayaan orang Makassar. Di dalamnya itu ada naskah tentang royong juga. Oh ada naskah Ada royong naskah juga. tentang royong itu di dalam buku itu. Iya. Termasuk ada Cui, naskah Cui yang sering dipaparkan. Nah, sampai sekarang untungnya sudah ada bentuk digitalnya Iya. naskah itu, Mm-mm. tapi yang disayangkan belum ditransliterasikan. Oh. Nah, itu perlu ditranslatekan atau mungkin sudah ada yang translatekan tapi belum dipublish. Oke. Semoga dari melalui tayangan ini Mm-mm. pengetahuan atau informasi mengenai buku di Makassar Kristomati itu bisa ditranslatekan dengan segera sehingga kita bisa mengetahui apa isi dari pengetahuan Makassar pada saat itu. Wah, kesempatan banget nih untuk anak-anak ilmu budaya dimanapun Anda berada. Jika tertarik mungkin skripsi atau mungkin Disertasi. mungkin ya. Iya, kayaknya tingkatnya disertasi masuk ya itu ya untuk bisa menerjemahkan naskah. Iya, Iya, bisa jadi S3 berarti itu nanti ya. Iya, karena sekaligus ini memang memperkenalkan juga dong tentunya budaya royong itu sendiri Betul. mengangkat dalam bentuk karya tulis ilmiah begitu Benar. kan. Nah, karena dengan adanya itu akhirnya bisa dipublikasikan dan dunia bisa lebih tahu. Dunia bisa lebih tahu seperti apa sebenarnya naskah itu dan bagaimana. Mungkin kita dengarkan sedikit ya bagaimana potongan-potongan naskahnya. Mungkin saya ke sama Saking dulu. Sama Saking coba mau Kak dengar kini royonta. Kak langnya reki royonta tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambarimo unco umat tete nrima anai kirim sungguhan ratebo luki ba mempo rate moncongi mangaru karai entu
pandritaya aliku ai riba tara andra pona nyai rima sungguh karai nyengku malumpu empamupu orang ya tanta na bidadari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Irsan tadi gimana rasa? Ini ya kayak apa ya? Kayak ada nyawanya, kayak benar, kayak jadi pas, vibes-nya langsung berubah juga, iya, benar, gitu, suasananya langsung berubah. Kayak apa ya? Kayak ada rasa tersendiri itu yang kayak betul. Ada rasa misnisnya, ada harunya. Betul. Jadi kayak apa ya? Saya tidak bisa menjelaskan begitu. Dengan kata-kata. Memang iya, kayak ada rasa tersendiri. Iya, waduh. Tapi apakah ini beda kayak ini apa yang dibaca sama Amma Saking sama Amma Cahaya sama atau beda itu? Beda. Oh beda. Oke. Berbeda. Boleh saya dengar sedikit kalau dari Amma Cahaya. Amma Cahaya boleh kasih juga Silakan, sedikit Amma Cahaya. bagaimana royong tak kita tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pacera ripa ba ale pa bale nakilolo namate ne pa mai kara ai malumpo apa mo porangi ata Pasalama napa bisa Allah Ta'ala nakamasya Nabi Muhammad barakat la ilaha illallah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan tahu nggak? Saya di sini dekatnya emak saya itu kayak berasa didoakan gitu kan, diberkahi. Nanti pulang-pulang dari sini langsung dapat jodoh kayaknya sih. Kayaknya pulang dari sini ketemu jodoh ya deh. Iya. Tapi isi dari lantunan dari royongnya sendiri ini kan tadi kebanyakan doa ya. Itu doa-doa ini artinya bagaimana memohonkan berarti yang punya acara untuk mendapat kebaikan, begitu ini Dengaku. Iya, Dengaku Tabe. Betul Kak Irsan. Jadi kalau kita lebih mendalam mengkajinya ini teks-teksnya, hampir semua teksnya adalah harapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Harapan kepada Tuhan yang Harapannya Maha Kuasa. adalah berikanlah keselamatan, berikanlah kebahagiaan, ampunilah dosanya, semangatkanlah hidupnya. Dan dia kemudian mencontohkan banyak, misalnya naik ke ribulu, rimoncong matinggia. Itu kan hampir semua adalah bagian dari imajinasi sang paroyong itu melihat bahwa untuk meraih yang namanya kejayaan atau keberhasilan itu selalu identik dengan bahasa naik. Naik. Kebahagiaan jadi naik, naik terus. Entahkah dia naik rilangi kah, ada bahasa naik rimoncong, ada semua. Jadi kalau misalnya para akademisi ataukah mungkin para peneliti-peneliti budaya, bisalah ini kita bisa menjadi ruang ataukah bagian dari objek yang kita bisa teliti mendalam lebih lagi. dalam ya. Wah. Iya. Saya penasaran sama Mas Saki sama Mas Caya. Ada mini anata atau cucuta bisa diajar royong atau belum ada sampai sekarang? Iya, Eki pakai mic tak Tabe. Iya. Kalau anakku mau bisa itu. Ada anaknya? Ada, Mayansari namanya. Iya. Jadi kita mencoba ini mau diajarkan ke anak. Iya. Cuman belum mau. Belum. Iya. Oke. Kalau ini ama Saking kalau kata ya ada mi cucu tak atau anak tak mau belajar juga ini royong. Iya, anakku Eruku Sariangi, Pak. Baru mau diberikan. Kalau tidak keluar di saya, nampak piku Sariang. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu Kak Irsan, ada dulu kode darah batinnya. Ini baru bisa ditransfer ketika ada sesuatu bahwa kasihkan. Tapi kalau tidak, itu katanya biasa membahayakan buat dirinya sendiri juga. Oh begitu. Ya. Itu yang tadi itu yang disampaikan bahwa tidak bisa sembarang. Tidak bisa sembarang. Oleh karenanya ada betul suatu kode-kode tertentu bahwa ini bisa diberikan ke anakmu. Kalau tidak bisa dulu. Tidak bisa juga. Tidak bisa dulu. Wah. Berat juga ternyata ya. Maka dari itu. Dari penjelasannya Mbak Caya juga katanya kalau tidak bisa diturunkan ke anak, bisa juga ke cucu atau ke keponakan seperti itu. Berarti belum tentu turun ke anak. Berarti tergantung panggilannya juga kita. Dirasa juga ini bisa turun atau belum. Bisa dikasih atau belum begitu. Belum Pina. Untuk sekarang belum Pi. Iya, belum sekarang. Belum sekarang. Iya. Oh. Merinding loh saya ya. Saya paham ini maksudnya. Artinya untuk menurunkan ini tidak serta-merta sini kau belajar. Tidak serta-merta ayo sini duduk belajar. Tapi memang harus ada panggilan dari yang ingin memberikan dan ada panggilan dari yang akan menerima. Menerima, betul. Dan ini meskipun anaknya bisa jadi dilewati. Merinding kan. Aduh, jadi gimana ya? Nyata sedalam itu berarti maknanya ya. Luar biasa. Terakhir deh ini karena kita udah di penghujung acara nih Resna. Betul. Mungkin kita udah harus masuk closing statement mungkin dari masing-masing dari narasumber kita. Saya ke Dengagu mungkin dulu. Dengagu mungkin closing statement yang bisa disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar kita Tabe. Oke, baik. Hari ini royong idealnya sudah masuk ke ranah panggung profan ya. Amin. Di masyarakat karena kita mau pengetahuan tentang royong ini tetap lestari. Salah satu caranya adalah pengetahuan royong ini ditranslatekan dan dimasukkan dalam kurikulum anak-anak sekolah, Kak. Artinya teks-teks dari royong itu meskipun ada konteks sakralnya, ada juga konteks pengetahuannya. Artinya dalam naskah yang dimiliki royong itu bisa ditranslatekan, kemudian masuk dalam kurikulum pembelajaran muatan lokal anak-anak sekolah. Nah, di situ kan kita bisa mengetahui apa sih
syair dan makna dari royong itu sendiri. Karena hari ini kenapa anak-anak Makassar tidak melihat royong sebagai kebutuhan atau tidak melihat ini sebagai suatu hal yang menarik, karena pertama royong itu menggunakan bahasa arkais, bahasa kuno. Oh. Iya kan, bahasa kuno. Ini bukan bahasa sehari-hari orang Makassar yang digunakan. Iya. Oh. Iya. Olehnya itu dengan adanya transliterasi naskah itu, kita juga secara langsung belajar bagaimana bahasa kuno itu ternyata fungsinya seperti ini. Jadi kita belajar sastra lagi. Iya. Gitu, Kak. Jadi satu poin saya utama adalah pewarisan royong ini sudah wajib menyentuh dunia pendidikan dasar, dan kemudian royong diberikan panggung di seni pertunjukan. Bukan hanya diselipkan, tapi memang dikhususkan untuk royong. Dikhususkan. Iya, bagaimana royong itu bisa menjadi suatu wacana publik. Iya. Iya. Karena menurut amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, royong ini masuk dalam bagian dari salah satu objek pemajuan kebudayaan dalam posisinya tradisi lisan yang perlu dilestarikan. Nah, dia perlu selalu dibahasakan dan perlu didiskusikan agar kelestarian royong ini tetap terjaga. Maka itu hari ini kita hadirkan. Makanya betul. Biar masyarakat Indonesia bisa tahu ada royong. Betul. Dan aku closing statement dan aku Tabe. Saya hanya menyampaikan bahwa ini adalah bagian besar dari cita-cita kami secara pribadi sebagai orang kampung ya. Maksudnya saya kan satu kampung dengan ini. Ini kan ibu saya dan nenek-nenek saya. Adalah bagaimana ketika royong itu tidak hanya dibahas hanya dalam ruang lingkup kampung saja, tapi betul-betul memang dibuat sebagai wacana publik, bahwa milik masyarakat itu adalah royong, tapi kalau kita tidak temukan paroyong kan siapa lagi yang akan mau melestarikan itu? Betul, iya. Coba bayangkan kalau misalnya kita hanya bisa menghitung jari, seluasnya orang yang berperadaban atau masyarakat suku Makassar, kita bisa hitung jari siapa-siapa saja yang hari ini masih mempertahankan yang namanya royong dan siapa saja yang menjadi seniman paroyong itu. Itu sangat sedikit sekali kita temukan. Oleh karenanya saya selalu berdoa biasa bertemu. Panjangkanlah umurnya orang-orang tua kita ini untuk kemudian bisa menggerakkan hati anak-anaknya, hati-hati kemudian keturunan-keturunannya, hati-hati orang-orang Makassar itu sampai kemudian bisa tetap hadir ini yang namanya royong. Kalau kita misalnya berada di posisi kitalah yang kemudian menjadi penyebab hilangnya royong ini, maka berdosalah sebagian sebenarnya kita ini. Oleh karenanya saya selalu memberikan informasi-informasi ini ke masyarakat, ke teman-teman kolega. Kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya seperti yang dilakukan oleh RRI ini dengan menampilkan misalnya tradisi-tradisi yang sudah mulai di ujung tanduk ataukah mulai hampir punah, ada banyak yang kita bisa lakukan. Amin. Dan kehadiran emak-emak kita ini berdua kemudian hadir di ruang-ruang publik adalah bukan semata-mata mau kemudian menafikan antara tradisi saja, tapi ini adalah bagian dari pengenalan atau yang disebut oleh Dengagu tadi adalah strategi kebudayaan kita untuk kemudian menjelaskan ke publik tentang adanya royong ini. Oleh karenanya saya senantiasa mendoakan ini dua-duanya Maku Amasak Ngamacaya panjang umur lah umur tanai supaya sehat selalu. Barang nia waktu aku lagi misalnya lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak dan pertahankan ini. Amin. Wow, Ya. luar biasa. Luar biasa. Aduh, kita mau dengar dulu mungkin Mas Saking. Nia disampaikan di bagaimana? Tolong bolong dibahas apa mau kita sampaikan ini tentang royong untuk anak cucu tak ke depan. Pasang-pasang tak. Ten aja. Ya ten aja Pak. Ten aja na pauang nga. Karena kaman. Iya aja bawang iya. Tena na pasare yang irudom pun na tena na terus. Iya aja pun na kupala mo. Karena kisarya ma pasare bari anakku. Na kasarya ma. Tena panan pasarya. Iya. Apa Oke, Kak, artinya? bisa diartikan. Maknanya adalah ketika Desaking masih merasa dirinya mampu untuk melakukan royong ini, insya Allah masih bisa ji. Tapi ketika sudah ada kode atau beliau meminta langsung untuk memberikan ini kepada keturunan dan anaknya, mudah-mudahan
Allah dan Tuhan merestui atau leluhur merestui untuk memberikannya kepada anak-anaknya. Oh, Jadi harus minta izin dulu. Harus minta izin juga dulu. Tidak langsung dikasih. Tidak langsung dikasih. Amat Caya. Tabe Oke, ini Amat Amat Caya. Papa Santa apa ini tabe Amat Caya? Pasangku ukana punna kulenja tampili tena pada pasarian romari anak-anak cucuku. Punna kalau seandainya saya tidak bisa tampil, Iya. baru ku kasih sama anak atau cucu saya. Semasa masih bisa tampil, insya Allah saya masih buat. Begitulah. Oke. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Selama masih ada tenaga, selama masih ada itu tenaga, jiwanya ya, semangatnya itu Semangat, iya. untuk bisa royong. Iya, Ya, masih semangat. jadi insya Allah dilaksanakan. Nanti memang jika memang sudah tidak sanggup lagi, Ya. baru akan diturunkan ke anak cucu kelak. Ya. Begitu, Dik? Iya, iya. Iya, Begitulah. Masya Allah. Wah, Baik. kayak rasa ya. Wah, luar Jadi biasa. sedih nih ujung-ujungnya kita nih ternyata ya. Jadi pembahasan yang mendalam gitu Iya, ya. benar Bukan sekali. hanya sekadar membahas budaya, tapi juga kedekatan emosional Betul. dengan Amma kita, Amma Caya, Amma Sakin, dan Betul. juga upaya dari Denaku, Dengagu yang memang memberikan akses begitu. Amin, Agar betul. royong bisa dikenal. Terima kasih banyak. Dengagu, terima kasih banyak sudah memperkenalkan royong ke kita. Semoga mungkin besok hari, semoga ini adalah langkah awal. Bisa lebih dikenal royong di Sulawesi Selatan atau bisa mungkin sampai mendunia nantinya. Terima kasih banyak buat narasumber kami sudah sempat hadir. Risna, terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak juga Irsan. Kita pamit undur diri kalau begitu. Dan tentunya kita akan kembali mengingatkan terakhir di perjumpaan kita bahwasanya siaran ini dapat Anda dengarkan melalui 92,5 di program 4 RRI Makassar dan juga di RRI Digital dan juga YouTube kami di RRI Makassar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan bagaimana obrolan budaya untuk edisi hari ini seputar tentang royong. Saya agak susah untuk berkata-kata karena maknanya yang sangat dalam. Benar. Semoga dengan kehadiran kami hari ini dapat mengenalkan Anda lebih jauh lagi tentang royong dan bisa mencintai tradisi yang memang ternyata sudah di ujung tanduk ini. Saya Irsan Saputra. saya Risna Supratio. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.